Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang materi peluang, yang mana dalam materi peluang ini akan diawali dengan konsep kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu cara, aturan yang dapat digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang terjadi. Atau boleh dikatakan kaidah yang digunakan untuk menghitung berapa banyak kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Misalkan contoh soal ada 2 nih. Saya kasih contoh soal 2. Misalkan nomor 1. Diberikan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak bilangan ribuan ganjil yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut adalah, nah lihat ini. Nah ini dari angka ini, sebanyak 10 angka ini kita diminta untuk membuat bilangan ribuan. Tapi dengan ketentuan dia itu ganjil. Maka kita buatkan dengan menggunakan aturan kaidah pencacahan dengan melihat berapa banyak sih angka ribuan yang ganjil yang dapat terbentuk dari susunan angka 0 sampai 9. Perhatikan. Ini kaidah pencacahan. Pencacahan, lihat. Karena diminta ribuan, kita bikin ribuan itu susunan angkanya terdiri dari 4 angka. Ada ribuan, ya, ribuan. Yang kedua ada ratusan. Yang ketiga ada puluhan. Dan yang keempat pasti setelah puluhan yang terakhir adalah satuan. Nah ini ingat. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Contohnya bagaimana sih Pak kalau angka yang bersifat ribuan itu ya misalkan gini. 2457 misalkan gitu. Ini angka ganjil. 2 ribuan, 400-an, 50-an, 7 satuan. Jadi ada 2457 itu ada 4 angka. Sekarang bagaimana cara mengisi kotak yang ada di dalam ini? Ingat ya, isian yang ada di dalam kotak ini adalah banyaknya cara yang dapat dimungkinkan untuk mengisi kolom ribuan, kolom ratusan, kolom puluhan, dan kolom satuan. Perhatikan. Pertama kita akan isi dari satuan. Karena yang diminta adalah angka ganjil, berarti kita lihat di susunan angka ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka ganjil. Ganjil itu yang mana aja? Ada angka 1, 3, 5, 7, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka ganjilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa banyak angka yang bisa dimasukkan dalam angka ganjil? Ada 5. Berarti di kolom satuan ini ada 5, ya. Ada 5. 5 bukan 5 ini, tapi ada 5 angka, 5 cara yang dapat masuk ke kolom satuan. Yang kedua, berapa banyak yang dapat masuk ke kolom puluhan? Karena di dalam soal ini tidak disebutkan ada angka yang berulang ataupun tidak berulang, maka soal nomor 1 ini dapat dikatakan semua angka yang terdapat pada susunan 0 sampai 9 itu dapat masuk ke kolom puluhan. Berarti yang ada di kolom puluhan tidak ada atau boleh ada angka berulang. Ingat ya, kalau tidak ada kata-kata tidak ada angka berulang, boleh berarti. Boleh berulang. Berarti semua angka itu boleh dipakai kembali kalaupun sudah dipakai. Ada berapa ini? 10. Dari mana 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 angka di sini nih. 10 angka. 10 angka ini bisa masuk ke puluhan. Lalu di ratusan.
di ratusan. Karena boleh berulang, angka itu boleh dipakai kembali, maka akan sama juga. Misalkan 10 juga, ada 10 angka juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi di angka puluhan ada 10 10 cara, 10 kemungkinan. Di angka ratusan juga ada 10 kemungkinan atau 10 cara. Baik. Sekarang di kolom ribuan. Kalau kita bicara ribuan, pasti dimulai dari angka 1000. Berarti 1 depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak mungkin ada angka 0 diawali untuk ribuan. Maka ini menjadi berapa angka yang masuk? Hilangkan nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Jadi yang di angka ribuan ada 9 cara. Jadi dapat dituliskan berapa banyak total caranya. Kalikan 9 kali 10 kali 10 kali 5. Nah, 10 kali 10 100. 100 kali 9 900 kali 5 berapa semua? 4500 cara. Nah, ini kalau catatannya dia boleh berulang. Itu. Nah, bagaimana kalau soal yang nomor 2? Lihat. Hitunglah banyak plat nomor sepeda motor di DKI Jakarta yang dapat dibuat dengan ketentuan terdiri dari 4 angka berbeda dan berakhir AAAA seperti bentuk berikut. Nah, kita tulis dulu, kok nggak ada angkanya? Kita buat angkanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Lihat. Berapa angka diminta? 4 angka. Bikin kotak 4. 4 ya. Ini kan, ingat yang punya sepeda motor sama yang punya mobil. Ingat ya, di dalam penulisan nomor angka, kita tidak pernah melihat ada angka 0 di depan. Tidak ada nomor polisi kendaraan itu 0. Misalkan B 0, 1, 2, 3, 4, 5 A. Nggak ada angka 0, kita jarang lihat nih, begini. Makanya bisa kita tarik kesimpulan yang pertama. Yang pertama, ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat. Di angka yang pertama, di kolom pertama, karena tidak memungkinkan ada angka 0 untuk nomor polisi kendaraan, maka yang bisa masuk di kolom angka pertama, di kolom pertama ini selain angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 angka. Ya. Ada 9 cara yang dapat masuk ke sini. Yang kedua, karena di dalam pertanyaan ini tidak ada kata-kata tidak boleh dipakai kembali angkanya, berarti kita asumsikan bahwa ini boleh berulang. Artinya, maksudnya apa Pak boleh berulang? Boleh berulang itu dikatakan kita dapat pernah melihat ada nomor polisi yang sama. B misalkan 4, 4, 4, 4, A. Nah, ini berulang, boleh. Sering kita lihat juga yang begini. Atau misalkan B 2, 2, 2, 2, A. Nah, ini juga pernah. Berarti kita bisa melihat bahwa semua angkanya itu dapat masuk karena ada kata-kata boleh berulang. Berarti ada berapa cara? Hitung jumlahnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti bisa 10 angka atau 10 cara. Di kolom angka ketiga juga sama, boleh berulang. Berarti 10 lagi. Di kolom angka keempat juga boleh berulang, 10 lagi. Yang tidak boleh mana? Yang depan aja. Karena tidak ada nomor polisi yang diawali dengan angka 0. Gitu ya. Maka kesimpulannya adalah 9 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti berapa tuh? Nolnya 3, 1000. 9 kali 1000. Maka jawabannya 9000 cara. Nah,
kemungkinan nomor polisi yang bisa dibuat. Jadi inilah kaidah aturan pencacahan yang saya bisa katakan bahwa di sini adalah menentukan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Itu saja untuk awal ini, silakan dilanjutkan pembelajarannya. Terima kasih.